Mengingatkan kaki gunung lalu kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadifarena Yasmin dari kelas 3A. Saya akan melafalkan surat Al-Adiyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa hussila ma fil sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rizki dan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih merasakan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Tidak lupa salawat serta salam kita junjungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan kultum saya yang bertema kisah Zubair bin Awam. Zubair lahir pada tahun 594 Masehi dengan nama Abu Abdullah Zubair ibnu Al-Awam ibnu Khuwailid ibnu Asad ibnu Abdul Uzza ibnu Qusay. Selain sepupu, hubungan kekerabatan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Zubair adalah saudara ipar. Hal ini disebabkan Asma istri Zubair merupakan saudara kandung dari Aisyah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai informasi, Asma dan Aisyah merupakan putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Kecintaannya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibuktikan melalui pengabdian dan pengorbanannya dalam melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari berbagai macam ancaman. Sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, likulli nabi hawariyu Zubair. Setiap nabi mempunyai penolong atau hawari. Hawariku adalah Zubair ibnu Awam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Zubair bin Awam termasuk ke dalam 7 orang pertama yang memeluk Islam saat usianya yang masih terbilang muda, tepatnya 15 tahun. Setelah memeluk Islam, Allah semakin melapangkan rezeki Zubair sehingga Zubair makin semangat untuk memberikan hartanya dalam dakwah. Bahkan dalam buku Roatul Jannah, Zubair membelanjakan semua hartanya di jalan Allah hingga ia wafat dalam keadaan terlilit hutang. Harta kekayaannya pun didapatkan dari bisnis yang sukses, dimulai dari latihan bisnis kecil-kecilan hingga berjualan dan sebagainya. Dikisahkan dari salah seorang sahabat seperti yang dikutip dari buku Kisah-kisah terpuji Asmaul Husna tentang kedermawanan Zubair dalam perjuangan di jalan Allah. Sahabat itu berkata, Zubair memiliki 1000 macam kekayaan yang digunakan untuk berdakwah, namun tidak 1 dirham pun masuk ke dalam rumahnya. Selain kedermawanan, kisah keberanian Zubair karena kecintaannya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala pun tertuang dalam buku Roatul Jannah karya Robi Afrisan Saputra. Dikisahkan saat usia Zubair masih sangat muda, ia pernah mendapat siksaan dari orang-orang Quraisy. Tepatnya pamannya sendiri yang memimpin penyiksaan tersebut. Ia disekap di dalam sebuah dedaunan lipatan tikar yang penuh asap api dengan tujuan membuat nafas Zubair menjadi sesak. Zubair bin Awam pun dipaksa untuk mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi tersiksa dan sesak. Kaum Quraisy pun berkata,
ingkarilah Tuhan Muhammad itu, niscaya akan aku lepaskan siksaan ini darimu. Keadaan tersiksa sekalipun tidak mengoyangkan Zubair dalam mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Ia pun menjawab dengan, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan kembali pada kekafiran untuk selama-lamanya," jawab Zubair dengan pasti. Kisah lainnya bercerita tentang Zubair yang selalu mengawali Rasulullah SAW dalam perperangan. Keberanian dan keperkasaan Zubair dalam membela Islam. Salah seorang sahabat pernah berkata, "Aku pernah menemani Zubair bin Awam pada sebagian perjalanan dan aku melihat tubuhnya. Maka aku saksikan banyak sekali luka koresan pedang, sedang di dadanya terdapat seperti mata air yang dalam menunjukkan bekas tusukan lembing dan anak panah. Aku pun berkata, demi Allah, telah kusaksikan sendiri pada tubuhmu apa yang belum pernah kulihat pada orang lain sedikit pun." Kemudian Zubair pun menjawab, "Demi Allah, semua luka-luka ini kudapatkan bersama Rasulullah SAW pada peperangan di jalan Allah. Pada perang Khandak, seperti yang dikisah 10 sahabat Rasul penghuni surga, Wai'arin Surfa. Kondisi kaum muslimin saat itu sangat, ditambah lagi ketika kaum Yahudi Bani Quraidah mengingkari perjanjian mereka dengan Rasulullah SAW dan membuat kaum musyrik masuk ke Madinah. Rasulullah SAW berseru kepada kaum muslimin, "Siapa yang akan pergi ke Bani Quraidah untuk memerangi mereka?" Setelah berkali-kali bertanya, hanya Zubair bin Awam yang menyanggupi hal tersebut. Kesediaan untuk mengawal Rasulullah SAW, kedermawanan dan keteguhan Zubair bin Awam dalam membela Islam memang patut diacungi jempol. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.